yang mengatakan bahwa nuzulul Quran, peristiwa nuzulul Quran itu bukan pada malam 17 Ramadan, tetapi malam 27 Ramadan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, di negara-negara Muslim terbagi dua. Ada yang memperingatinya malam 17 Ramadan dan ada yang memperingatinya 27 Ramadan. Di Mesir itu bukan 17 Ramadan diperingati, tapi 27 Ramadan. Dan ada juga negara-negara yang lain yang memperingati 27 Ramadan. Pertanyaannya, yang mana yang benar? Biasa begitu. Sebenarnya kalau kita membaca sejarah nuzul Quran, memang sejarah nuzul Quran itu ada dua versi. Ada versi Lauh Mahfuz, ada versi Baitul Izzah. Jadi turunnya Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, itu mengalami dua tahap. Tahap pertama diturunkan di Lauh Mahfuz, dan itu Al-Quran di situ diturunkan secara sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz itu susunannya persis dengan yang kita baca sekarang. Dimulai Al-Fatihah, diakhiri Surat An-Nas. Itu di Lauh Mahfuz. Setelah di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kenapa disebut langit dunia? Karena langit itu bisa dilihat dari bumi. Itu namanya sama dunia. Dari situ juga sekaligus. Nah, disinilah turunnya Al-Quran menurut berbagai sumber. Di situ turunnya bukan 17 Ramadan, tetapi 27 Ramadan. Ketika diturunkan secara sekaligus. Nah, dari Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad melalui Jibril, itu tidak lagi sekaligus, itu dicicil-cicil. Dicicil lamanya dalam sejarah 22 bulan, 22 hari. Jadi Al-Quran itu ada yang diturunkan sekaligus, ada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim pada saat itu. Dan sejarah mengatakan itu 22 bulan, 2 hari, 22 hari. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca sejarah 22 bulan, 22 tahun, maaf, 2 hari, 2 bulan, 22 hari. Ayat Al-Quran turun silih berganti selama 22 hari sampai selesai. Pertanyaannya adalah, kenapa sampai 22 tahun? Ada ulama kita menang. Ada ulama kita menyimpulkan ini. Ternyata berdasarkan fakta itu, ternyata untuk membangun satu peradaban kita tidak butuh 50 tahun, 100 tahun. Karena ternyata Rasulullah SAW membangun peradaban itu dengan silih bergantinya wahyu itu selama 22 tahun saja. Sekali lagi, ulama kita ada yang berkesimpulan bahwa sebenarnya manusia kalau mau membangun peradaban itu cukup 22 tahun. Dan itu sudah terbukti dengan 22 tahun itu masyarakat Muslim, masyarakat sahabat
Rasulullah SAW mampu menjadikan masyarakat sahabat itu dengan masyarakat yang berwibawa ditakuti oleh dunia, dan bahkan mampu menaklukkan Romawi dan Persia selama 22 tahun. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ada hal menarik. Di Amerika ada seorang profesor dari Harvard University itu melakukan penelitian begini. Penelitiannya 40 negara yang dia teliti. Apa tujuan penelitiannya? Dia mau tahu ini 40 negara, 20 negara maju, 20 negara tidak maju, negara berkembang. Soalan penelitiannya adalah kenapa bisa ada 20 negara maju, ada 20 negara tidak maju? Itu yang dia mau tahu. Mengapa ada 20 negara maju, ada tidak maju? Ternyata hasil penelitiannya mencengangkan. Ternyata yang menentukan sebuah negara maju atau tidak maju itu tergantung apa yang telah disuguhkan oleh negara itu kepada masyarakatnya sebelum 20 tahun yang lalu. Ini sudah terbukti. Dan ini ada hubungannya dengan turunnya Al-Quran tadi. Jadi Rasulullah SAW membangun masyarakat beradab yang ditakuti dan berwibawa oleh dunia itu hanya 22 tahun. Sehingga ulama kita mengatakan sebenarnya kalau kita serius membangun masyarakat, kita tidak butuh 50, kita tidak butuh 100 tahun. Cukup 20 tahun. Nah, itu sudah terbukti dengan penelitian seorang profesor di Amerika tadi dari Harvard University. Ternyata negara maju dan negara tidak maju tergantung apa yang disuguhkan oleh negara itu kepada masyarakatnya. Apa bacaan-bacaan yang disuguhkan oleh negara itu kepada masyarakat. Jadi kalau negara menyuguhkan bacaan yang berkualitas kepada bangsanya, maka dia akan menjadi maju. Tetapi kalau negara itu menyuguhkan bacaan yang tidak berkualitas, maka dia akan menjadi negara berkembang atau negara tidak maju. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran yang kita baca sekarang itu harus diyakini tidak ada bedanya satu huruf pun dengan yang dibaca oleh sahabat waktu itu. Ini yang harus kita ambil pada hikmah malam. Tapi pertanyaannya, kenapa umat Islam di seluruh dunia menjadi bangsa yang seperti yang kita rasakan sekarang? Terbelakang hampir di semua lini. Padahal yang membuat para sahabat waktu itu menjadi masyarakat yang berwibawa itu karena Quran itu. Jadi masyarakat sahabat menjadi masyarakat yang berkualitas itu karena Al-Quran itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, musuh-musuh Islam menyadari bahwa kekuatan Islam ada di Quran. Itulah sebabnya tidak pernah berhenti musuh-musuh Islam untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Karena dia tahu bahwa sumber kekuatan umat Islam di Quran. Jadi teorinya Bapak Ibu sekalian, semakin orang dekat Al-Quran, semakin dia berpotensi untuk memperoleh kemajuan. Tetapi sebaliknya, semakin orang jauh dari Al-Quran itu semakin berpotensi untuk menjadi bangsa yang berkembang. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hadza kitabun anzalna mubarakun fattabi'uhu wattaqullaha la'allakum turhamun.
Kita coba mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sejauh mana kita mensyukuri pusaka yang paling dahsyat ini, yaitu Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, ulama kita mengatakan ayat itu ada dua macam. Ada ayat-ayat Quran, ada ayat-ayat kauniyah. Ternyata ayat-ayat teologis di dalam Al-Quran itu hanya 15%. Selainnya itu adalah ayat-ayat kauniyah. Umat Islam di seluruh dunia kenapa bisa terbelakang? Itu karena dia hanya fokus pada 15% ini. Dia muslim 15%. Selain itu dikerjakan oleh non-muslim. Contoh misalnya, jadi untuk menemukan kebenaran itu ada di Quran, tetapi tidak hanya di Quran. Jadi ayat-ayat kauniyah ini juga merupakan sumber kebenaran, dan itulah yang dikerjakan oleh non-muslim sehingga mereka maju. Dan itu juga ayat-ayat kauniyah. Contoh misalnya, orang itu kalau mau lulus harus belajar. Itu yang dilakukan oleh orang-orang barat. Dia lulus karena belajar. Tapi kalau kita hanya berdoa, tidak belajar, tidak mungkin lulus. Nah, ini namanya ayat-ayat kauniyah. Jadi kesimpulannya, orang itu kalau mau lulus hanya berdoa saja, tidak belajar. Nah, ini yang belajar ini ayat kauniyah. Karena ayat kauniyah itu artinya sunnatullah. Jadi ada ayat yang terhampar di alam ini, dan itu yang diketahui oleh orang-orang kita, itu yang dikerjakan. Kita tidak mengerjakan itu, sehingga kita tidak maju-maju. Saya pernah mengatakan, tidak tahu di sini atau di tempat lain, ayat yang pertama turun di dalam Al-Quran itu tentang sains, tentang teknologi. Sepatutnya kita harus perhatikan, tapi kita tidak perhatikan. Makanya kita terbelakang di bidang teknologi, di bidang sains, maka kita tidak mungkin maju di bidang dunia. Padahal itu juga tuntunan Al-Quran. Itu juga tuntunan Al-Quran. Makanya semua yang kita pakai ini semua yang ada di sini hampir semua produk muslim. Padahal itu sesungguhnya juga ayat Quran. Itu ayat Allah. Memang ayat-ayat itu ada di Quran, ada juga di hamparan alam ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka salah satu hikmah nuzul Quran malam ini, bahwasanya semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin kita berpotensi untuk meraih kebahagiaan, kemajuan, dan kesejahteraan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, semakin kita jauh dari Al-Quran, maka kita akan berpotensi untuk menikmati kegagalan di dunia, apalagi di akhirat. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran dikatakan, wahada dzikrun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Nah, ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan. Apakah kamu mengingkarinya? Maksudnya kamu tidak laksanakan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran tadi dikatakan bahwa Al-Quran itu penuh keberkahan. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun. Ini adalah kitab yang kami turunkan dengan penuh keberkahan. Pertanyaannya, bagaimana caranya umat Islam memperoleh keberkahan Al-Quran yang melimpah? Paling tidak ada 5 yang perlu kita tempuh untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran. Pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah membacanya.
Ini yang pertama, ini tahap pertama. Kalau kita mau mendapatkan keberkahan Al-Quran, harus membaca terus Al-Quran. Mengapa? Karena Rasulullah SAW pernah suatu ketika mengatakan begini di depan para sahabatnya, Innal qalba yasdaqu kama yasdaqul hadid. Sesungguhnya hati itu dia berkarat seperti berkaratnya besi. Itu kata Rasulullah. Para sahabat heran. Kalau begitu ya Rasulullah, fa kaifa jalatuhu? Bagaimana cara membersihkan hati yang berkarat? Kata Rasulullah SAW, jala'ul qalbi bitilawatil Qur'an wal istighfar. Nah, ini keberkahannya. Jadi saya pernah mengatakan bahwa kalau kita ingin berbicara ketakwaan, maka ketakwaan itu sebenarnya sumbernya di sini. At-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Itu 3 kali Rasulullah mengucapkan itu pada sahabatnya. Bahwa sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu sumbernya di hati. Maka hati, bagaimana bisa membersihkannya, bagaimana menjernihkannya, membuatnya benih, itu salah satu caranya adalah dengan membaca. Jadi salah satu keberkahan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran adalah ketika kita selalu membacanya. Itu di dalam bulan suci Al-Quran, ketika kita membaca satu huruf itu dilipat gandakan menjadi 10 bahkan menjadi 70. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah ini yang pertama, tahap pertama, dan ini paling banyak sudah dilakukan alhamdulillah oleh saudara-saudara kita, terutama sekali di bulan suci Ramadan. Jadi kita harus meyakini itu bahwa ada manfaatnya membaca Quran. Apa manfaatnya? Itu menjernihkan hati kita. Kata Rasulullah tadi, ada 2 yang bisa menjernihkan hati yang berkarat. Bapak Ibu sekalian, ketika hati kita berkarat, yang hati yang berkarat tidak bisa diharapkan untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Dia pasti ngantuk terus. Dia pasti berat melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena berkarat. Setiap kali kita melakukan dosa, maka setiap kali itu juga ada noda di hati kita, dan yang bisa membersihkannya adalah tilawatul Quran dengan membaca Quran. Nah, tahap ketiga, tahap kedua yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran adalah menghafalnya. Dengan menghafalnya. Nah ini kalau kita berbicara tentang menghafal Al-Quran di Indonesia, ini perlu kita syukuri karena mahat tahfiz itu menjamur di Indonesia, dan ini suatu prestasi yang sangat luar biasa dan perlu kita dukung agar supaya anak-anak kita itu tumbuh dengan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Sebenarnya bukan hanya anak kita yang membutuhkan untuk menghafal Al-Quran, kita semuanya. Tetapi kalau kita tidak bisa, ya cukuplah anak kita supaya nanti tumbuh selalu menghafal Al-Quran. Ada satu kisah menarik bagaimana pentingnya dan berkahnya orang menghafal Al-Quran. Ada satu kisah nyata di London, seorang gadis Arab di London itu suatu ketika diundang oleh temannya untuk menghadiri acara. Setelah acaranya, ini kisah nyata, ini menggambarkan betapa pentingnya mendekati Al-Quran dengan bacaan dan hafalan. Seorang gadis di London, dia berbangsa Arab dari Lebanon, itu diundang oleh temannya dalam sebuah acara, dan pada saat selesai acara itu sekitar jam 12, lalu kemudian temannya itu menasihatinya agar tidak pulang ke rumah. Dia dinasihati untuk bermalam saja di rumahnya, tapi gadis ini itu ngotot untuk pulang. Akhirnya dia putuskan pulang, tapi dipesan, kamu tidak usah pakai kereta karena kereta itu bahaya, harus pakai bus. Tapi
dia bilang memang kalau bus itu agak lambat sampainya, tapi kalau kereta cepat. Dia terima, tetapi pada saat dia berjalan, dia berubah pikiran di jalan. Dia putuskan untuk naik kereta. Maka pergilah ke stasiun kereta. Apa yang terjadi? Seperti yang dipesankan oleh temannya tadi, bahwa di stasiun itu pasti sepi, dan itu sering kali terjadi musibah di situ. Tapi dia nalului bahasa kita, nalului pesannya temannya, dan sampailah di stasiun itu. Dan disitulah gemetaran, karena tidak ada orang kecuali berdua. Ada satu di situ orang kekar badannya, memang sepertinya indikatornya itu orang tidak benar. Nah, berhasil waktu dia melihat orang itu, dia gemetaran dan dia ketakutan, dan dia atasi ketakutannya dengan cara membaca semua ayat-ayat Quran yang pendek yang dia hafal. Nah, ini di sini poinnya Pak. Di sini poinnya bahwa orang yang selalu dekat dengan Al-Quran tidak mungkin akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia baca terus itu. Ya, kalau kita bicara tentang surah-surah pendek, paling Allahu, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dia baca supaya itu berulang-ulang sampai datangnya kereta. Begitu datang kereta, maka dia naik, dia lolos. Nah, yang menariknya setelah sampai di rumahnya tidur, besok paginya dia buka pintunya, dia ambil surat kabarnya, karena masyarakat barat itu masyarakat pembaca, dia baca surat kabar setiap pagi. Dia ambil di halaman pertama itu dilaporkan bahwa di stasiun kereta itu terjadi pembunuhan di 5 menit setelah dia lewat. Jadi 5 menit setelah naik kereta terjadi pembunuhan itu. Karena penasaran Bapak Ibu sekalian, akhirnya perempuan ini gadis ini putuskan untuk datang ke kantor polisi, karena laporannya mengatakan orang pembunuhnya itu adalah sudah ditangkap. Tapi belum ketahuan siapa pembunuhnya. Tetapi yang membuat dia penasaran, di tempat stasiun tadi malam itu di situ terjadi pembunuhan. Maka datanglah gadis itu ke kantor polisi dan mohon ke polisi untuk memberitahu siapa pelakunya. Maka setelah diskusi panjang, kemudian diizinkan untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Disinilah subhanallah, karena yang membunuh itu adalah orang yang dia lihat berdua-duaan itu. Dia pembunuhnya. Maka dia minta izin untuk tanya dia, apakah kamu mengenal saya? Dia bilang, memangnya aku kenal kamu? Dia bilang, saya tadi malam kita berdua-duaan. Dia bilang, iya ya, saya sudah ingat. Emang kenapa? Dia bilang, saya mau tanya kamu, kenapa kamu tidak habisi saya? Nah, itu hanya beda 5 menit. Kata pelaku pembunuhan itu, dia bilang, kamu jangan bercanda. Bagaimana mungkin saya membunuhmu, kamu membawa 2 pengawal yang bawa pisau? Ternyata disinilah mukjizat Al-Quran, disinilah keistimewaan Al-Quran. Di sini kesimpulannya Pak, siapa yang dekat dengan Al-Quran tidak mungkin diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini salah satu hikmahnya, kalau kita mengalami kesulitan dekati Quran, paling tidak baca. Cuma kalau tidak menghafalnya kita terbatas. Kalau tidak kita tidak pegang, tidak bisa baca. Jadi kalau kita hafal, makanya pentingnya apa? Karena kita bisa membaca kapan saja. Itu sebenarnya poinnya. Pentingnya menghafal Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran kapan saja. Seperti yang dialami oleh gadis tadi. Bapak Ibu sekalian, itu baru menghafalnya. Kita belum tahap 4, 3, 4. Nah, keberkahan Al-Quran yang pertama adalah membaca Al-Quran. Betapa dahsyatnya keberkahan Al-Quran ketika kita selalu membaca. Dan ketika kita maaf ya kalau nggak sampai selesai ceramahnya. Yang ketiga adalah memahami.
besok kalau ada ceramah saya Al-Quran sekitar mengatakan inna hadzal Quran ya